Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Febrila Santika Selani dengan nomor NIM 2331537134466, mahasiswa PPG dalam jabatan 2023 dari Universitas Negeri Malang, jurusan Teknik Komputer Jaringan dan Telekomunikasi, pada hari Selasa tanggal 5 bulan Desember tahun 2023 akan melaksanakan uji kinerja di SMK Global Mandiri Kota Tangerang dengan materi analisis routing statis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap belajar? Siap. Sebelum belajar dimulai, silakan diperhatikan kanan kiri di bawah apakah ada sampah. Kalau ada silakan diambil. Ya. Bajunya sudah rapi? Sudah? Oke. Kalau sudah rapi, bisa dimulai belajar ya? Bisa. Oke, kalau sudah rapi, Ibu silakan dipimpin dulu doanya. Evaluasi silakan dipimpin. Siap. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pelajaran, Ibu akan memberikan atau membacakan absen dulu ya. Siapa yang bisa hadir nanti tolong diinfokan. Tadi Tira Nabil Putra Wibowo, Artika Aprilia Putra, Minta Ramadan, Dede Muhammad Iksan, Gilang Priyanda Wijatmoko, Iwan Syah, Atorik, Muhammad Rafi Jaya, Muhammad Rifki Nevala, Naswa Musdalifah, Rafi Zaki, Kaisa, Revina, Rizal, Catiki. Hadir semua berarti ya? Ya, Bu. Semangat hari ini. Ibu akan memberikan motivasi dulu untuk hari ini, yaitu quotes of the day kita hari ini adalah lelah dalam belajar atau menuntut ilmu merupakan salah satu lelah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi salah satu lelah kita ya dalam menuntut ilmu adalah yang disukai. Jadi jangan sampai kalian istilahnya boleh mengeluh ya, boleh kita lelah, tapi kita berdoa semoga lelah dan yang kita keluhkan dan kita lelahkan adalah mendapat pahala atau suatu ibadah. Gitu ya, itu quotes of the day. Jadi
Ayo. Bisa. Golongannya nggak usah diperhatiin ya. Bisa ada huruf H dan rumah. Ayo. Bisa rumah. Coba kita ya, kalau ibu bilang SMK, berarti kalian harus jawab? Bisa. Bisa. Oke, coba ibu tes ya. IPL semangatnya. SMK? Bisa. SMK? Bisa. Oke, lalu tepuk tangan dulu. Ya, sekarang
kita lanjut. Sekarang silakan kalian buka quizisnya, karena ini komputernya mohon maaf tidak bisa digunakan di internet. Silakan menggunakan handphone kalian untuk membuka quizisnya. Kodenya silakan dilihat di depan. Ada yang belum bisa masuk? Sudah semua? Oke, kalau sudah kita mulai ya. Silakan dimulai. Sudah semua? Oke, baik. Untuk hasilnya tidak apa-apa ya. Kalau misalnya hasilnya agak kurang bagus, karena memang kan kita belum belajar ya. Oke. Sekarang kita masuk ke materinya ya. Ya, untuk materi pokoknya hari ini yang kita pelajari yang pertama adalah definisi rutin statis. Ini tadi kita sudah bahas juga ya. Rutin statis itu apa? Cara kerja rutin statis itu apa? Kelebihan dan kekurangan rutin statis itu apa? Lalu konsep rutin. Nah, ini nanti ada konsep tentang rancangan topologi ya, yang kalian nanti akan bacakan. Lalu permasalahan dari rutin statis dan juga perbaikan masalah rutin statis. Ini materi yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama tadi ya sudah dijabarkan oleh Iwansyah. Rutin statis itu adalah rutin secara manual ya, tabel rutin yang dikonfigurasikan secara manual dengan network administrator dengan mendapatkan tiap alamat IP agar bisa terhubung. Ya. Lalu cara kerjanya tadi juga sudah dijabarkan oleh Raffi Zaki. Di sini ada 3 dan kita sudah belajar ya di pertemuan sebelumnya. Ada 3 yaitu administrasi jaringan, mengkonfigurasi dengan routernya, lalu router melakukan routing dengan menggunakan tabel routing, lalu yang ketiga routing statis. Ini akan melewatkan dari paket data, gitu ya. Untuk tabel routingnya, di sini kalian bisa lihat ya bentuknya seperti ini. Ini hanya contoh saja tabel routing. Lalu di sini ada di dalam tabel routing itu biasanya ada IP address, ada subnetnya sama gateway-nya, gitu ya. Tinggal dicari tahu di mana IP-nya, subnetnya dan gateway-nya. Untuk kelebihan dan kekurangannya juga ini ya sudah kita pelajari juga. Yang pertama biasanya kalau rutin statis karena dia secara manual berarti keamanannya lebih terjamin ya. Lalu juga modal biasanya dengan membacakan grafik. Dan kekurangannya biasanya adalah sangat rumit karena kalau menggunakan skala besar harus satu persatu
gambarnya pun sama, router, switch, dan satu PC. Permasalahannya di mana kalau di gambar? Yaitu adalah di kabelnya. Ya, belum terhubung. Ini permasalahannya. Nah, untuk keterangannya di sini huruf A merupakan dari IP network untuk router RPL. Jadi A ini adalah bagian si RPL. Untuk yang huruf B, IP network-nya adalah untuk router TKJ. Berarti B ini TKJ, berarti ini RPL dan ini TKJ. Jadi itu konsepnya. Lalu yang kedua, permasalahan pentingnya di sini ketika konfigurasi otomatis sudah dilakukan, tetapi PC klien tidak saling terhubung antar jaringan. Jadi tadi sudah dikonfigurasi, tapi PC kliennya belum terhubung. Berarti permasalahan yang terjadi yang kita lakukan adalah yang pertama, identifikasi masalahnya dulu. Ya, kenapa bisa terjadi? Itu kan ya, itu namanya identifikasi masalah. Dapat dilakukan dengan mengecek kembali konfigurasi routing status. Berarti kalau ada masalah, kita cek dulu dari awal. Ini masalahnya ada di mana? Gitu ya, di analisis. Oke, ini untuk permasalahan dari routing status ya. Sebelum kalian menebak-nebak, kita harus mengidentifikasi dan menganalisis masalah terlebih dahulu. Lalu untuk perbaikan permasalahannya, routing status di sini ada PC client. Pada setiap jaringan tidak saling terhubung, caranya adalah mengecek tabel routing yang sudah apakah sudah tepat atau belum. Jadi kita cek dulu ya tabel routingnya apakah sudah sesuai, sudah tepat, gitu ya. Kalau misalnya belum, berarti ada permasalahan di tabel routing. Yang kedua adalah pengecekan dari gateway-nya di masing-masing klien. Kita cari tahu, kita cek gerbangnya apakah sudah dibuka atau belum. Gitu. Yang ketiga adalah pengecekan konektivitas dari si kabel. Kabelnya apakah sudah terkoneksi atau belum. Lalu yang keempat, pengecekan dari si perangkatnya. Perangkatnya, IP-nya dan sebagainya itu sudah diberikan atau belum. Ya, ini pemeriksaan dari permasalahan si routing status. Berarti ini kalau bisa dibilang adalah pemecahannya. Ya, pemecahan masalahnya. Kalau misalnya kalian bisa terpecahkan, oh bu, masalahnya yang tadi ada di kabelnya bu, belum connect. Nah berarti kan sudah ketahuan ya pemecahan masalahnya. Tinggal dicari solusinya seperti apa. Ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Belum ada? Oke. Sekarang kita lihat untuk tutorial pemeriksaannya. Halo teman-teman, nah pada video tutorial ini kita akan belajar tentang cara pemeriksaan permasalahan pada konfigurasi routing status. Pemeriksaan permasalahan ini bertujuan untuk mendeteksi letak permasalahan pada konfigurasi routing status. Sebagai contoh, kita akan melakukan pemeriksaan permasalahan konfigurasi routing status pada topologi berikut ini. Nah, pada topologi ini sebelumnya telah dilakukan proses konfigurasi dengan teknik konfigurasi routing status. Namun, dilaporkan bahwa terdapat permasalahan pada PC 0 yang tidak dapat terhubung dengan PC 1. Begitu juga PC 1 tidak dapat mengakses PC 0 yang terdapat pada jaringan A. Nah, berkaitan dengan ini, mari kita lakukan pemeriksaan permasalahan pada topologi berikut. Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. Pertama, teman-teman lakukan identifikasi permasalahan dengan menggunakan perintah shield pada semua router, baik router 0 dan router 1. Lakukan juga
spesifikasi pada masing-masing visi. Perintah yang tepat digunakan adalah show algorithm. Nah, di sini kita akan coba melakukan pemeriksaan permasalahan pada recurrent. Jika teman-teman perhatikan, pada topologi ini terdapat dua recurrent, sehingga proses pemeriksaan permasalahan kita lakukan pada kedua recurrent tersebut. Nah, di sini kita mulai dari recurrent 0 terlebih dahulu dengan cara klik pada recurrent 0, pilih CLI, lalu sampai di halaman CLI, pastikan teman-teman berada pada halaman utama dengan cara menginputkan sintak, enable, lalu teman-teman akan masuk pada halaman utama untuk dapat melakukan proses pemeriksaan permasalahan. Nah, kemudian teman-teman inputkan sintak share dulu untuk melihat konfigurasi yang ada pada rutan atau bisa disingkat dengan SH. Kita mulai ya. Untuk pembagian kelompok. Kelompoknya nanti anggotanya 3 orang, jadi jumlah kelompoknya ada 5 kelompok. Ya. Untuk nama-namanya ibu bagikan ya kelompoknya. Yang pertama adalah Iwanisha, Revina, dan Raisa di kelompok 1. Kelompok 2 itu ada Rijal, Dede, dan Naswa. Kelompok 3 Raffi Zaki, Nabil, dan Evala. Kelompok 4 Amir, Raffi Jaya, dan Gilang. Kelompok 5 Ardika, Torik, dan Bintang. Untuk rancangannya seperti ini ya, yang ada di AKPD.
melalui Command Prompt. Ya, dikonfigurasi terus Command Prompt semuanya silakan di screenshot untuk menjawab pertanyaan yang ada di KPD. Gitu ya. Nanti setelah selesai silakan kalian analisis dari rancangan tersebut, masalahnya apa saja, ya, lalu disimpulkan. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak? Oke, silakan dikerjakan dan dibagi tugasnya sesuai dengan anggota kelompoknya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan apa yang baru saja kami kerjakan. Jadi yang baru saja kami kerjakan adalah memperbaiki topologi yang ada di bagian latihan. Seperti yang kita lihat, topologi yang ada di latihan memiliki 2 router dan 2 revisi. Dan jalur network pada router memiliki IP 12.12.12.1 dengan skala bandwidth 30. Dan IP dari PC 0 adalah 192.168.1.1.1 dengan skala network 24. Untuk si IP pada router kedua yang menyambung kepada PC dengan IP 192.168.2.1. Dan ini adalah troubleshoot yang pertama. Troubleshoot pada bagian ini adalah destination host unreachable, artinya hostnya tidak sampai ke destinasinya atau tidak sampai ke tujuannya. Mengapa bisa terjadi seperti ini? Troubleshoot pada kali ini terjadi karena kita belum menambahkan IP tujuannya atau IP destinasinya. Baik, ini adalah contoh gambar dari tugas yang barusan disampaikan. Gimana caranya kita harus menghubungkan dari router 1 ke router 2. Langkah-langkahnya adalah hubungkan router dengan PC, router dengan router menggunakan kabel cross. Selanjutnya, atur IP address PC 0 menjadi 192.168.1.2 dengan subnet mask 255.255.255.255.0 dengan gateway 192.168.1.1. Setelah itu akan mengikuti
memberikan remedial untuk memperbarui nilai yang kurang gitu ya. Nanti soalnya distribution melalui